Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, pengurus Masjid Al-Faizin yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah diistirahatkan beberapa bulan berkaitan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita dapat duduk bersama untuk bersama-sama belajar. Mudah-mudahan duduknya kita bersama seperti ini akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah sekalian, masih dengan materi saya, yaitu kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, kisah para nabi di dalam Al-Quranul Karim, sehingga dengan membaca kisah para nabi ini kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil pelajaran. Pada malam hari ini yang saya akan sampaikan adalah kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Kaifiyatu halaki Fir'aun, bagaimana Fir'aun itu binasa. Kita kenal Fir'aun itu adalah Fir'aun itu adalah nama-nama raja di Mesir. Ya, kalau di Mesir Fir'aun itu raja. Kalau di Iran, Persia, Kisra, Raja di Iran itu Kisra. Kalau di Jawa apa? Kalau di Malaysia yang di Pertuan Agung. Kalau di Jawa apa? Raja. Hah? Sultan. Hah? Sultan. Sultan Hamengkubuwono kan itu. Nah, Fir'aun ini adalah raja Mesir yang luar biasa kezalimannya, dikenal dengan kezalimannya, dengan kesombongannya. Sombongnya nggak tanggung-tanggung, lebih sombong dari iblis. Kalau iblis itu masih memanggil Allah, itu masih memanggil Rabb, masih memanggil Tuhan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, masih memanggil Tuhan. Tapi Fir'aun bukan memanggil Tuhan, malah ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Nah, di sini di dalam kitab Qisasul Anbiya
yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hasan Ayyub. Ini dikisahkan, baik seteknya saya baca para jamaah sekalian, tentang bagaimana Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhbiru ta'ala an kaifiyati gharqi Fir'aun za'im kafaratil Qibt. Lagi ngajar. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pimpinan kafir Al-Qibt, bangsa Qibti. Jadi di Mesir itu Fir'aun itu adalah pimpinan bangsa Qibti, sedangkan bangsa yang lemah di Mesir itu pada saat itu adalah Bani Israel. Wa annahu lamma, dan sesungguhnya Fir'aun lamma ja'alat al-amwaja, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan al-amwaj, ombak, tahfiduhu taratan wa tarfa'uhu taratan ukhra, ombak itu kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah, menggulung ombak. Wa banu Israel yanzuruna ilaihi, dan Bani Israel melihat kepada situasi seperti itu, ombak yang menggunung tinggi. Wa ila junudihi, dan kepada tentaranya Fir'aun. Berapa tentaranya Fir'aun ini para jamaah sekalian? Banyaknya tentaranya Fir'aun ini dikatakan di sini kila kana fi khuyulihi mi'ata alfin. Jadi yang naik kuda saja tentaranya Fir'aun itu 100.000. Wa kanat iddatu junihi tazidu ala alfin. Tentaranya Fir'aun itu masih lebih banyak daripada alfin. Kalau 1.000 berapa, Pak? 1.000 kali berapa, Pak? 1.000.000. Coba, Pak. Tentaranya Fir'aun yang mengejar Bani Israel dan Nabi Musa itu 100.000, wasittu mi'ati alfin, dan 600.000, berarti 1.600.000 tentara. Fallahu a'lam. Wakila inna bani Israel, sesungguhnya orang-orang Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun ini kana nahwan min 600.000 Bani Israel yang dikejar. Jadi 1.600.000 dengan 600.000. Nabi Musa dan kaumnya 600.000 yang mau menyeberang lautan menuju Palestina itu sebanyak 600.000. Muqatil ghairu dzurriyyah wan nisa, semua keluarganya dibawa. Jadi Nabi Musa lari karena kezaliman Fir'aun ketika di Mesir. Coba ketika dia bermimpi bahwa nanti kerajaannya itu akan dalam mimpinya ada seorang laki-laki anak dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ternyata setelah bertanya kepada penakwil mimpinya,
Penakwil mimpinya itu berkata bahwa nanti kerajaan Fir'aun itu akan ditumbangkan oleh anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Sejak itu bikin dekret keputusan raja, setiap Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki itu dibunuh. Nah, setelah enggak ada di Bani Israel ini ketidakadaan laki-laki, perempuan semua, melunak Fir'aun. Tahun ini Bani Israel yang lahir laki-laki tidak dibunuh, tahun depan dibunuh, tahun depan lagi enggak dibunuh. Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, itu lahir pada tahun di mana tidak ada aturan dibunuh. Sedangkan Nabi Musa lahir pada aturan dibunuh. Nah, sedangkan ceritanya dihanyutkan ke Sungai Nil. Terus ceritanya sudah saya sampaikan pada pelajaran yang lalu. Sekarang ini saya cuman menceritakan bagaimana kezaliman Fir'aun. Nah, ketika Bani Israel yang jumlahnya 600.000 ini dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya yang berjumlah 1.600.000. Nah, lanjutkan teksnya. Liyakuna aqarra li'ayuni Bani Israel, agar dilihat langsung oleh Bani Israel ombak itu, wa asfali nufusihim falamma ayana Fir'aun al-halaka wa ihta bihi. Dan ketika orang-orang Bani Israel sudah terdesak, Nabi Musa sudah terdesak. Coba Pak bayangkan orang-orang Bani Israel yang lemah, yang mau menyeberang menuju lari dari kejaran Fir'aun. Di belakang tentara Fir'aun dengan jumlah 1.600.000, sedangkan di depan lautan. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salam? Maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa agar Nabiullah Musa memukulkan tongkatnya itu ke lautan. Ketika dipukulkan, makanya kalau sudah terdesak Pak, orang itu kalau sudah terdesak menyerahkan kepada Allah semua urusannya, di sini akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa hanya berdoa, wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa ilaikal mustaka. Di belakang Fir'aun mengejar, di depan lautan, tidak ada cara lain kecuali mengadu kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Lalu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipukulkan tongkatnya itu ke lautan. Ketika dipukulkan, lautan itu langsung jadi Suramadu. Paham Pak? Langsung jadi jalan tol. Bukan cuma 1, 12. Jadi setiap kabilah Bani Israel itu lewat dengan kabilahnya masing-masing. Falamma ayana Fir'aun al-halaka wa uhita bihi wa bashara kasakaratil maut. Maka tatkala jelas melihat Fir'aun
sudah binasa dalam keadaan tenggelam, wa basyara sakaratil maut, dan dalam keadaan sakaratil maut. Fir'aun, nah di saat itu Fir'aun sadar. Fir'aun ketika tenggelam minum air laut, sudah napas di tenggorokan, baru beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Pak, taubat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun itu, para jamaah sekalian, ketika sudah tenggelam, sudah air sudah masuk, ketika tenggelam itu Fir'aun dikisahkan Fir'aun wa huwa yaghriqu, Fir'aun tenggelam, qala, minta tolong kepada Nabi Musa, ya Musa, agisni, agisni, wahai Musa, bantulah aku, tolong aku, tolong aku. Sampai agisni, ngomong agisni itu sab'una marrah, sampai 70 kali. Ketika Fir'aun sudah taubat, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Lalu manggil Nabi Musa, ya Musa, agisni, agisni, wahai Musa, tolong aku, sampai 70 kali. Sampai 70 kali. Walam yaghizhu, tapi Nabi Musa gak mau menolong. Tapi Nabi Musa enggak mau menolong. Fa'auhallahu ta'ala li kalimihi Musa, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah, istaghasa bika Fir'aun 70 marrah. Fir'aun itu minta tolong kepada engkau sampai 70 kali. Pak. Jadi Fir'aun sadar sekarang, beriman sekarang, sampai minta tolong kepada Nabi Musa, agisni, agisni, tolonglah aku, selamatkan aku, sampai 70 kali. Walam taghizhu, dan engkau tidak mau menolong, wahai Musa, tidak mau menolong Fir'aun. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, lawis tagosabi, andaikan Fir'aun itu minta tolong kepadaku, kata Allah, tidak minta tolong kepada Nabi Musa, marratan wahidatan faqat, satu kali saja minta tolong kepada aku, lawajadani qariban mujibah, pasti aku tolong, pasti aku kabulkan permintaannya. Coba Pak, ini rahmatnya Allah. Bagaimana sombongnya Fir'aun, bagaimana kezalimannya Fir'aun, bagaimana kecongkakan Fir'aun di detik-detik terakhir. Andaikan Fir'aun itu minta tolong kepada Allah, bukan kepada Nabi Musa, niscaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala masih diterima permintaannya. Faqala ahadus salihin, maka di antara orang-orang soleh berkata, ya Rabb,
wahai Tuhanku, idza kana hadza lutfuka wa rahmatuka biman qala ana rabbukumul a'la. Wahai Tuhanku, kalau ini kasih sayangmu dan kelembutanmu terhadap orang yang pernah mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi. Coba, orang yang mengaku Tuhan saja ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebelum Fir'aun sudah sebelum ditenggorokan, Pak, masih tenggelam, tapi belum nafas, belum ditenggorokan, masih ada kesempatan minta tolong kepada Nabi Musa sampai 70 kali, tapi tak minta tolong kepada Allah. Kata Allah, andaikan minta tolong kepada aku 1 kali saja, pasti akan aku tolong. Maka orang-orang di antara orang soleh berkata, kalau ya Rabb, wahai Tuhanku, idza kana hadza lutfuka wa rahmatuka, kalau ini kelembutan dan kasih sayangmu terhadap orang yang pernah mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi, bagaimana? Fa kaifa sayakunu lutfuka wa rahmatuka man yasjudu lak? Bagaimana kasih sayangmu dan kelembutanmu dengan orang yang pernah bersujud kepada engkau? Dan dia mengatakan subhana rabbil a'la, maha suci kau dan maha tinggi. Jadi para jemaah sekalian, kita dapat ambil kesimpulan, dosa seperti apapun ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih terima taubatnya selama pintu taubat itu belum tertutup. Ini Fir'aun sebelum nafas di tenggorokan, sebelum masih tenggelam. Tapi kalau sudah nafas sudah di tenggorokan, walaupun sudah berkata beriman, ini sudah terlambat. Setelah Fir'aun sekarat, kalau tadi ini belum sekarat, Pak, yang minta tolong kepada Nabi Musa. Ini setelah sekarat Fir'aun, wa bashara sakaratul maut, dan Fir'aun dalam keadaan sakaratul maut, ana bahina idin wa taba, kembali kepada Allah dan bertaubat. Wa amana hina la yanfa'u nafsan imanuha. Fir'aun beriman, tapi imannya sudah tidak bermanfaat karena nafas sudah ditenggorokan. Jadi Pak, kalau sudah diinfus, sudah pakai di rumah sakit pakai oksigen, sudah tinggal begini, taubat itu udah nggak diterima taubatnya, Pak. Udah ditenggorokan nafas, tapi sebelum itu masih diterima. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna. Falamma ra'au, maka tatkala mereka melihat ba'sana, azab Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu amanna, mereka berkata kami beriman kepada Allah wahdahu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur kepada yang dulu aku dalam keadaan menyekutukan Allah, sekarang kembali
mengingkari yang dulu pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, falam yaku yanfa'uhum, maka sudah tidak bermanfaat imannya. Tidak ada gunanya iman kalau sudah napas sudah di tenggorokan. Lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat min fi ibadihi, ketika melihat adab Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullahi allati qad khalat min ibadihi, sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah terjadi kepada hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan merugilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Daud At-Tayalisi haddatsana Su'ba an Adi bin Sabit wa Atha ibn Sa'id an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, lau ra'aitani wa ana akhidhu min halil bahri, lau ra'aitani, andaikan engkau melihat kepadaku, wa ana akhidhu min halil bahri, dan aku mengambil min halil bahri, daripada keadaan laut tina, fa'adussuhu fi fami Fir'aun, maka aku akan menginjak fi fami Fir'aun, di dalam mulutnya Fir'aun, makhafata antanaluhur rahmah, takut Fir'aun itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, falamma amana fi hadhil halah, Fir'aun beriman dalam keadaan sudah terlambat. Fir'aun berimannya sudah terlambat. Al-an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad asaita, engkau telah bermaksiat qablu, sebelumnya gak mau patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mau beriman kepada Allah. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kan tetapi Fir'aun jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diabadikan para jemaah sekalian. Fir'aun ini sampai sekarang jasadnya ada di Mesir, di piramid Mesir. Jasadnya Fir'aun itu sampai sekarang masih utuh. Kalau Bapak pergi ke Mesir ingin melihat jasadnya Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, itu masih ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini, nunajjika bibadanika, aku selamatkan badanmu, tidak hancur dimakan ikan, tenggelam di lautan, akan tetapi tidak hancur dimakan ikan badannya Fir'aun. Litakun liman khalfaka ayat, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah Fir'aun. Jadi para jemaah sekalian, apa pelajaran yang kita dapat petik daripada tenggelamnya Fir'aun ini?
Yang pertama, bahwa kebatilan dan kebenaran, iman dan kekafiran itu pasti ada sejak dulu, sejak zamannya Fir'aun dan zamannya Nabi Musa. Selalu terus berperang dua ini, antara hak dan batil, dan pasti berakhir dengan kemenangan hak daripada kebatilan. Contohnya Fir'aun. Jadi para jemaah sekalian, kezaliman kalau sudah memuncak tidak bisa dibendung oleh siapapun, seperti kezaliman Fir'aun ini. Seorang raja yang zalim, tidak ada yang bisa melawan Fir'aun. Hanya Nabiullah Musa alaihissalam. Musa ini adalah anaknya Fir'aun, anak angkatnya. Nah, akhirnya Allah yang menenggelamkan ke lautan. Tidak berperang dengan Nabi Musa, tidak dibunuh oleh Nabi Musa, akan tetapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kezaliman itu Pak sudah melampaui batas, yang akan turun tangan itu adalah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dosa seperti apapun, coba kurang apa dosanya Fir'aun Pak? Lebih parah dari iblis. Iblis itu masih memanggil Tuhan, memanggil Allah itu Rabb, enggak mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Tapi andaikan di detik-detik terakhir sebelum nafas di kerongkongan, Fir'aun minta tolong kepada Allah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya sebelum pintu tertutup. Sampai Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, Fir'aun itu minta tolong kepada engkau sampai 70 kali. Agisni ya Musa, agisni, agisni. Kau enggak menolong dia. Andaikan Fir'aun itu minta tolong kepada saya sekali saja sebelum pintu taubat tertutup, pasti aku ijabahi, pasti aku kabulkan. Jadi jangan pernah putus asa jamaah sekalian. Fir'aun saja yang sejahat itu ketika kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatnya masih diterima. Berapa menit lagi? Yang ketiga, jadi sejak zamannya Fir'aun dulu, Fir'aun dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim melawan siapa Pak? Raja siapa? Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nabi Muhammad dengan Abu Jahal. Jadi tetap Pak, cuman dramanya seperti itu, cuman lain pemainnya. Sampai kapanpun akan ada seperti itu, antara hak dan batil pasti ada, cuman pemerannya saja yang berganti. Jadi jangan kaget kalau ada kezaliman, kalau ada kesemena-menaan. Coba bayangkan Fir'aun itu, orang yang tak beriman kepada Fir'aun, tidak mau ngaku Tuhan kepada Fir'aun, disalib sama Fir'aun, dipotong tangannya,
dipotong tangan kanan, tangan kirinya. Masih belum ngaku juga, kaki kanan, kaki kiri dipotong oleh Fir'aun. Sampai segitu kejahatan Fir'aun, sampai seperti itu kezaliman Fir'aun. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan jasadnya Fir'aun, diselamatkan jasadnya Fir'aun. Tujuannya apa? Tujuannya agar litakuna liman khalfaka ayat, agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah Fir'aun, bahwa kezaliman itu pasti binasa. Jangan tiru seperti Fir'aun itu. Jadi para jamaah sekalian, sampai sekarang ada, sampean lihat di Google Jussata Fir'aun, badannya Fir'aun yang masih di mumi, lihat, kelihatan panjang orang. Jadi yang terakhir adalah bahwa kezaliman itu pasti berakhir dengan kekalahan. Kenapa pasti kalah? Karena kalau sudah memuncak kezaliman itu, pasti yang turun tangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah yang turun tangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti binasa. Seperti Fir'aun. Bagaimana Musa terdesak, sudah tak ada daya dan upaya. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh 1.600.000 tentara. Nabi Musa dengan Bani Israel, orang-orang yang lemah, yang kita jadikan pelajaran para jemaah sekalian, bahwa hidup ini kalau sudah tidak ada daya dan upaya, sudah kepepet, gak bisa apa-apa, sudah serahkan urusan sama Allah. Serahkan urusan itu sama Allah. Segala upaya, segala daya kita sudah kerahkan, sudah segala kemampuan kita sudah kerahkan, tapi itu udah nggak bisa. Contohnya Nabiullah Musa alaihissalam, akhirnya ketika kepepet di tepi laut, Nabi Musa hanya berdoa, wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Udah, akhirnya datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah sekalian pelajaran pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana Allah menenggelamkan raja yang zalim yang bernama Fir'aun di Laut Merah. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya alim ya khabir ya makin ya hadi ya alam al-ghuyub ikti hajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.